Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ini pertemuan pertama kita ya. Kakak di sini perkenalkan dulu sebelumnya. Kakak tutur bernama Elia. Di sini kakak ngajar di bagian matematika saintek ya. Sebentar kakak share screen dulu. Nah, di screen adik-adik udah muncul PowerPoint kakak belum? Sudah, Kak. Oke, kita mulai berarti ya. Sebentar. Hari ini kita mau pengenalan dulu kali ya, ini karena pertemuan pertama, pengenalan mengenai matematika untuk UTBK tahun 2022 ini. Sebelumnya kakak mau share dulu mengenai jadwal UTBK SBMPTN tahun 2022 ini ya. Nah, bentar ini nah sosialisasinya sampai 15 April nanti ya. Terus pendaftarannya itu dibuka tanggal 12 Maret sampai 15 April tahun 2022. Kemudian untuk UTBK sekarang itu pelaksanaannya ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama itu pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2022. Sedangkan pelaksanaan gelombang kedua itu pada tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2022. Dan pengumuman hasilnya pada tanggal 23 Juni 2022. Dan untuk pengunduhan sertifikatnya pada tanggal 25 Juni sampai 31 Juli 2022. Oke, kita lanjut ya. Sedikit mengenai info penting UTBK tahun 2022 ini. Materinya sekarang itu bahasa Inggris terpisah ya, menjadi satu materi sendiri. Jadi itu ada TPS, bahasa Inggris, dan TKA. Kalau ada di Saintek berarti TKA-nya kayak fisika, kimia, sama matematika. Terus pelaksanaannya dulu gelombang udah tadi ya. Kesempatannya 1 kali ya pada masa periode gelombang 1 dan gelombang 2 hingga berakhir ya. Oke, kita lanjut. Nah, materi matematika saintek. Materi yang sering muncul itu ada turunan. Turunan itu contoh-contoh soalnya seperti turunan fungsi aljabar, turunan trigonometri, terus aplikasinya, contohnya kayak persamaan garis singgung, nilai maksimum, nilai minimum. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Lanjut, Kak. Nilai minimum. Terus kalau integral itu kan ada 2 jenis tuh, ada integral tak tentu, ada integral tentu. Terus juga ada selain 2 jenis itu kita juga diberi integral, contoh integral fungsi aljabar, integral fungsi trigonometri. Terus nanti kalau kayak aplikasinya soal-soalnya itu muncul seperti luas daerah, terus volume benda putar, kayak gitu ya. Kalau limit juga kayak gitu, ada limit fungsi aljabar, ada limit fungsi trigonometri, limit tak hingga, atau limit menuju sesuatu konstanta ya. Peluang itu contoh soalnya yang mungkin muncul itu seperti kaidah pencacahan, terus kombinasi, permutasi, kayak gitu. Terus kalau dimensi 3 jarak ya. Jarak antara titik dengan bidang, titik dengan garis, titik dengan titik, kayak gitu. Polinomial itu kebanyakan munculnya seperti contoh sisa-sisa fungsi ya. Karena kan kita dari suku banyak itu kita bisa tahu suatu fungsi dibagi dengan ini, sisa ini gitu, kayak gitu. Contoh soal mungkin yang sering muncul ya. Terus materi lainnya seperti barisan, deret, vektor, geometri, eksponen,
ketidaksamaan, logaritma, sistem persamaan, dan lainnya ya. Oke, itu mungkin materi yang sering muncul dan materi lain yang ada pada matematika saintek. Oke, mungkin kita masuk ini ya, karena sekarang nggak ada pertemuan pertama, jadi kakak nggak ngasih materi, tapi cuma ngasih contoh-contoh soal aja dari beberapa materi ya. Contoh ini mengenai turunan nih. Contoh soalnya ini ya, turunan fungsi dari Y sama dengan 3 dibagi akar 3x kuadrat plus 5 pangkat 3 adalah. Nah, untuk penyelesaian turunan ini salah satu contohnya, ini berarti turunan fungsi aljabar ya, karena bukan trigonometri, berarti ini fungsi aljabar. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita bisa anggap ini dijadikan pangkat n ke atas gitu. Jadi ini kan Y sama dengan 3 per akar 3x kuadrat plus 5 pangkat 3 ya. Jadi ini bisa kita rubah bentuknya menjadi Y sama dengan 3 dikali 3x kuadrat plus 5 pangkat min 3/2. Nah, sebelum kakak lanjut ini, kalau semisal dari sini dirubah bentuk menjadi Y sama dengan 3 dikali 3x kuadrat plus 5 pangkat minus 3 akar 2, bisa nggak? Semuanya paham nggak perubahan ini? Insya Allah paham, Kak. Nah, paham ya? Oke, kalau paham berarti kita lanjut. Karena ditanya turunan ya, jadi ini kita bisa langsung turunkan. Kalau konsep turunan itu pangkatnya dulu kan, pangkatnya kalau diturunkan berarti pangkatnya maju, terus pangkatnya nanti dikurang 1. Ini kan pangkatnya maju ke depan ya. Pangkat ini min 3/2 maju tuh ke depan. Terus dikali sama turunannya, terus pangkatnya dikurang sama 1. Kalau 1 kan, kalau 2 ini pecahan berarti kalau satunya, karena ini penyebutnya 2 berarti kan 2/2 ya. Makanya jadi 5/2. Terus dikali sama turunan di dalam ini ya, di dalam tanda kurungnya. Ini kan 3x kuadrat. 3x kuadrat turunannya berapa? 6x ya. Nah, itu dia nanya di kolom chat, Kak. Pangkatnya kok bisa minus 3/2? Oke, sebentar ya. Nah, ini ya, kakak ulang lagi ya. Kan ini bentuknya Y sama dengan 3 per akar 3x kuadrat plus 5/3 ya. Nah, kan kalau sebelum kita minus ya, di bawah ini aja nih yang tanda akar. Kalau tanda akar itu pangkatnya setengah kan ya? Iya. Boleh, kalau ada yang ingin, ya bisa langsung open mic aja ya. Bisa tanya langsung. Karena kan berarti kalau pangkat setengah ini maju ya, berarti kan 3/2. Nah, kalau dia naik ke atas, berarti dia minus. Paham nggak kira-kira? Atau perlu kakak ini, coret-coret juga? Ada ini nggak sih? Yang nanya tadi, paham kira-kira? Paham. Oke. Kita lanjut ya berarti. Karena udah di sini, berarti kalau untuk turunannya berarti kan 3 tetap ya. Terus kita lihat bilangan yang ada pangkat. Nah, kalau pangkat kan diturunin maju ke depan ya pangkatnya. Kan ini pangkatnya min 3/2. Berarti 3 dikali min 3/2, terus bilang di dalam kurungnya tetap 3x kuadrat ditambah 5, pangkatnya dikurang sama 1. Nah, minus 3/2 dikurang 1 itu kan artinya sama aja dengan minus 3/2 dikurang 2/2 ya. Makanya minus 5/2. Kemudian baru dikali sama
turunan di dalam kurung. Kalau 3x kuadrat itu kan turunannya 6x, makanya diperoleh ini ya. Terus kalau kita kali 3 kali ini 2 ini bisa kita hapus, yang 6x-nya bisa kita coret ya. Atau enggak tetap aja nanti dibagi, bisa juga ya. Kan berarti kan kalau 6x kita coret berarti kan tinggal 3x ya. 3 dikali 3 dikali 3. 27. Minus 27 karena ada minus. Terus karena ini minus 5/2, kita bisa masukin, kalau per 2 berarti dalam bentuk akar kan. Nah, minus 5 berarti di bawah. Minus 5. Pangkatnya jadi pangkat 5. Paham nggak kira-kira? Paham. Oke. Nah, kalau paham tuh, ini pertemuan pertama tapi nggak apa-apa ya ngerjain soal kayak gitu. Kan contohnya di samping nih, contoh soal turunannya. Nah, kalau soalnya seperti nomor 2, gimana tuh jawabannya kira-kira? Baru join, oke, nggak apa-apa. Karena sebelum kita lanjut, kakak mau lihat dulu ya, maksudnya benar-benar paham nggak adik-adiknya semua. Terus juga kalau di dalam sesi kakak mohon untuk dicatat ya. Karena kalau cuman dilihat doang, itu tuh bakalan ingatnya bentar doang gitu. Pas kalian dengar aja gitu. Takutnya nanti pas 2 hari, 3 hari setelahnya lupa lagi gitu. Jadi mohon dicatat ya. Karena kalau kita lupa bisa kita lihat lagi ya. Jangan lupa materi yang disampaikan dicatat. Soalnya nanti PPT-nya diberikan hanya ke siswa paket bimbel premium atau pendaftar TO di Hore Digital, daftar start TO. Walaupun ada record-nya, cuma kadang ya setiap waktu harus buka YouTube dulu gitu buat melihat record-nya gitu. Jadi lebih baik dicatat dan dibaca ulang gitu. Karena poin catat itu kita jadinya 2 kali mendengarkan gitu. Jadi lebih paham kalau dicatat ulang gitu ya. Oke, ini nih yang nomor 2. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Jawabannya apa tuh? Kalau turunan fungsinya Y-nya itu sama dengan 3/3x kuadrat plus 5. Minus 18x per 3x kuadrat plus 5 pangkat 2. Hampir ya, hampir benar tuh. Salina, mungkin kalau kakak salah pengucapan mohon maaf ya. Hampir benar deh, tapi coba lihat. Ini ya, 3/3x kuadrat plus 5. Ini di bawah. Ya, jadi maksudnya kalau kita naik, dia pasti bertanda minus ya. Ya, jadi harusnya berapa? Minus 1. Ya, minus 1 kalau naik. Ya, kalau mau naik minus 1. Ini kakak lupa ini ya. Kenapa enggak? Sebentar. Kakak balik ke ini ya, karena pas di slideshow nggak bisa. Nah, ini di kalian jelas gak? Jelas, Kak. Kak. Kurang besar ya? Oke. Berapa jawabannya jadinya? Ini kayaknya Ati salah ini ya. Selain Salina Iswara Dewi ada yang bisa jawab? Ada pendapat lain? Baru satu orang nih yang jawab di kolom chat. Kita apa masih bingung? Mungkin ya. Ini lupa ngedit ya. Jadi tadi benar ya Salinanya, tapi lupa salahnya tuh karena dia di bawah, jadinya harusnya minus ya. Lalu sebelum lanjutnya, paham nggak kira-kira kalau soalnya begini gitu? Paham.
Oke. Yang lain paham? Baru satu orang doang yang jawab nih. Ya benar. Masih agak malu-malu mungkin. Gak apa-apa ya. Maksudnya kalau kita nggak paham, maksudnya kita kan bisa ngulang lagi gitu loh. Karena kan materi ini buat kalian gitu ya. Kalau kalian takut untuk bertanya atau ini, nanti yang rugi kalian sendiri ya. Terus kalau kakak harap apa yang disampaikan itu bisa dipahami gitu. Jadi waktu kalian datang ke Zoom ini ada manfaatnya gitu ya. Nggak sia-sia gitu. Jadi kalian paham, oh kalau soalnya begini bisa jawab gitu. Oke, sebelum kakak lanjut nih, kira-kira kalau soalnya begini, semua pada bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Ya? Bisa. Bisa ya? Oke, kita lanjut ya berarti. Lanjutkan. Oke. Lanjut. Kalau Ini yang materi bingung bisa ditanyakan mumpung live teaching. Soalnya nanti kalau di recordan, kalau di YouTube kan harus nunggu dulu buat balesin komennya satu-satu gitu. Mumpung lagi live teaching. Yang bingung bisa ditanyakan. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Kakak nggak slideshow ya, karena berat ternyata. Oke, nah ini yang integral. Kalau contoh ini untuk integral parsial ya, karena integral itu kan banyak juga ya jenisnya. Kalau jenisnya tepatnya ada dua, integral tangen itu sama integral untuk. Karena ini ada batasnya, berarti ini termasuk ke dalam integral tentu ya. Nah, tapi di sini kita masuknya ke teknik penyelesaian integralnya, integral parsial. Nah, ini ya soalnya, misal nilai dari integral 0, batasnya dari 0 sampai pi, x sin x dx sama dengan. Nah, kalau cara biasa kan kalau integral parsial tuh gini ya, dimisalkan gitu. Kalau di sini kita misalkan berarti x-nya kita misalkan dengan u, terus sin x-nya kita misalkan dengan sin x dx-nya kita misalkan dengan via. Nah, berarti kalau u-nya sama dengan x, kalau kita turunin du terhadap x, nilainya berapa? dx. 1 ya maksudnya, 1 dx. Ini kan kalau misalnya awalnya gini ya. Macet deh. Maaf. Mau bisa. Ini kan awalnya du terhadap dx ya. Turunan u terhadap x maksudnya. Nah, ini kalau u terhadap x, apa turunannya? Berarti nilainya 1 ya. Ya enggak? Iya. Nah, sama dengan 1. Makanya kakak buat du itu sama dengan dx ya. Jadinya du sama dengan dx. Terus, maaf. Terus kemudian dv ya. dv-nya itu kan sin x dx. Berarti kalau untuk menentukan v-nya, kita tinggal integralin. Jadinya integral sin dx itu sama dengan min cos x. Nah, sebelumnya ini kalau dari dv jadi v, paham nggak? Kenapa kita integralin gitu jadi v? Enggak. Ya. Oke, integral itu kebalikan sama turunan ya. Jadi kalau kita turunin, terus kita integralin lagi, pasti balik ke kondisi pertama ya. Makanya ini kan turun gitu ya. Kalau kita integralin balik ke kondisi awal gitu. Makanya
ini dv-nya pas kita integralin bisa jadi V gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Integral sin min cos X ya. Iya. Kalau turunan sin apa? Nun sin. Ya, turunannya. Kalau integral sin bener ya, min cos X. Kalau turunannya apa? Turunan sin. Cos. Cos X doang ya. Iya, Kak. Berarti kalau kebalik sama juga kayak kalau integral cos apa? Cos X dx apa integralnya? Min sin. Integral cos X dx. Sin doang ya. Sin doang ya, Dek. Tapi kalau turunannya baru minus sin. Kayak gitu ya. Jadi itu dia kebalikan. Iya, Kak. Oke, berarti kita lanjut ya. Kan soalnya ini ya, integral batasnya dari 0 sampai pi x sin x dx. Berarti kan dia itu jadi u dv, integral u dv itu kan jadi u v minus integral v du. Berarti kan u-nya udah tahu ya x, berarti tinggal kita masukin x. Terus v-nya itu minus cos x. Ini berarti ini minus cos x ya. Terus dikurang integral v du. V-nya kan minus cos x. Du-nya itu dx. Makanya kita jadinya ini ya, integral batas dari 0 sampai hingga 0 sampai pi itu dari x sin x dx itu sama dengan x dikali minus cos x dikurang integral minus cos x dx. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke, nah baru kita tinggal masukin ya. X dikali min cos X berarti kan min X cos X ya. Terus integral minus cos X dx apa tuh? Integral cos tadi apa? Sin. Sin, karena dia minus sin ya. Terus dikali nih di luarnya minus, makanya di sini tambah, oke? Paham ya? Paham. Oke, terus tinggal kita masukin batasnya berapa. Batasnya kan pi, batas atasnya, batas bawahnya 0 ya. Baru dimasukin nilai pi-nya. Berarti kalau pi, berarti kan x-nya jadi min pi, terus cos pi. Cos pi berapa? Minus 1. Minus 1 ya. Terus kalau sin pi? 0. 0 ya. Baru dikurang sama 0 ya, karena batas bawahnya 0. Terus karena 0, cos 0 itu kan 1 ya. Tetap aja, tapi karena dikali 0 tetap 0 ya jadinya. Terus ditambah sin 0. Makanya jadi jawabannya minus pi. Oke, ini ke atasan deh. Pi ya, maaf. Minus 1 kali minus pi ya. Oke, kita lanjut. Paham nggak kira-kira kalau contohnya begini? Kalau ini cara penyelesaiannya cara biasa ya, kita misalkan dulu. Paham. Oke. Jadi kita lanjut ya. Nah, cara cepatnya itu pakai cara Tanzalil ya, pakai tabel. Jadi yang satu di sisi diturunin, yang satu lagi di integral. Yang biasanya di integral itu yang lebih ini ya, yang lebih kompleks biasanya. Kalau di sini kan x-nya yang kita turunin, sin x-nya yang kita integralin.
Kalau enggak, ini turunan itu kita pilih yang habis, yang akhirnya habis. Karena untuk cara tanzalin itu berakhir saat turunannya 0 ya. Iya. Oke. Nah, berarti kan kalau turunannya di sini kita ambil X ya. Terus integralnya sin X. Nah, turunan X itu berapa? dx. X dx berapa? Satu. 1, bener ya. Terus kalau sin X, integral sin X berapa? Minus cos X. Ya, minus cos X, bener ya. Nah, lanjut berarti. 1 diturunin lagi berapa? 0. 0, bener ya. Terus kalau integral cos X, integral min cos X berapa nilainya? Minus sin X. Minusnya karena ada minus di sini ya. Kalau cos X-nya aja berarti sin X doang ya. Iya. Nah, baru tuh kalau cara tanzalin, dia tuh dikali silang. Tapi untuk yang pertama tuh plus, yang keduanya minus, lanjut berselang-seling terus. Kalau ada lanjutan setelahnya ya, berarti plus lagi, minus lagi, plus lagi, minus lagi, kayak gitu. Jadi kan kalau dikali silang berarti kan X dikali minus cos X, dikali plus ya. Makanya tetap minus X cos X. Terus yang kedua tuh, 1 dikali minus sin X, dikali minus, makanya jadi plus sin X. Terus kita masukin batasnya dari pi sampai, dari 0 sampai pi. Oke, lebih gampang cara tanzalin enggak? Atau lebih suka cara biasa? Cara biasa. Oke, cara biasa. Oke, boleh ya. Terserah ya, maksudnya. Tapi kakak kalau lebih cepat itu kan cara tanzalin ya, karena cuman 1, 2, 3, 3 step gitu. Kalau cara biasa itu kita misalin dulu, terus kita integral lagi kayak gitu. Jadinya bedanya kalau cara biasa itu dijabarin ya, panjang gitu. Kalau cara tanzalin itu karena masuk tabel, jadi itu lebih singkat aja gitu. Oke, semuanya paham nggak kira-kira untuk cara biasa ataupun cara tanzalin? Paham. Yang jawab 1 orang ya dari tadi, tapi semoga yang diem juga paham ya. Oke, berarti kakak lanjut ya, karena udah ada contoh, berarti kita lanjut ke latihan ya. Maksudnya kakak mau tahu adik-adik bisa paham ini gak gitu ya. Nah, ini nih, kalau semisal contoh soalnya begini, nilai dari integral X per 2 sin 4X dx. Kalau ini integral ini ya, integral tak tentu ya, karena kita nggak ngasih batas. Iya, Kak. Oke, silahkan dulu deh dicoba. Nah, tapi tadi kakak lanjut, udah selesai mencatat belum ya? Maaf. Udah di SS. Oke, boleh. Tapi sebenarnya lebih bagus dicatat ya, karena kalau SS itu kadang-kadang setelahnya udah disimpan gitu, jadi tuh nanti nggak dicatat gitu. Iya, Kak. Nanti dicatat. Kalau di soal ini, kalau pakai tanzalin ya, terserah mau pakai tanzalin ataupun cara biasa ya. Siapa yang kalian misalkan dengan U atau DV-nya, atau enggak kalau itu cara biasa, kalau tanzalin berarti siapa yang diturunin, siapa yang diintegralin.
Ada yang udah belum? Kalau semisal kesulitan boleh ditanya ya. Cari mulus Bunda. Enggak. Nah, Bunda mulus main WA neng LS selain spoken English. Hah? Mulus sok selain spoken English. Hah? Paham? Oke, kira-kira ada yang udah? Masih bingung, Kak. Nggak Oke, ketemu. masih bingung. Ini kalau contoh ini ya, kakak buatin Tanzalin ya. Ini kan karena itu lebih gampang, jadi kakak lebih suka yang simpel itu. Kalau X per 2-nya berarti kita turunin ya. Ini yang kita turunin karena dia nanti habis. Bener gak? Iya. Nah, kalau sin 4X-nya berarti yang kita integralin. Berarti kalau kita isi di sini ya, kakak buat baru ini tuh ada di itu ya. Jadinya kalau turunan X ini kan setengah X ya yang kita turunin, terus kalau yang kita integralin itu sin 4X. Nah, turunan dari setengah X apa? Setengah. Setengah, bener ya? Nah, Kalau integralnya? Integral dari sin 4X? min cos Min cos. 4x. Terus? Nggak tahu. Gak apa-apa. Ada lagi atau cukup segitu? Ini ya? Min cos 4. Kakak buat integral I aja ya di sini. Simbol bisa nggak? Bisa. Sebentar. Integral. Ini sin 4X ya. Nah, kalau cara integral sin 4X, berarti kan kita ada dua yang bakalan kita integralin itu. Sinnya, terus ada 4X-nya di sini nih. Itu bakal berpengaruh ya untuk integral, ataupun kalau untuk turunan juga berpengaruh ya. Kalau ada ini, kalau dasarnya kan sin X doang. Kalau ini kan ada 4X, berarti ada dua turunan yang harus ada dua integral, kalau integral ya, yang harus kita lihat. Berarti dari sinnya sama 4X-nya. Kalau sin doang. Integral sin tadi siapa? Min cos. Minus cos X ya. Nah, karena dia 4, berarti dia ngikut minus cos 4X. Nah, kalau integral tuh, kalau yang aljabar, dia kalau pangkat X kuadrat doang. Ini kita, maaf. Kok
Nih, yang dasar doang ini. Kalau X kuadrat. Contoh integral ya, integral X kuadrat doang. Integral X kuadrat. Nah, itu berapa? Kalau integral X kuadrat doang. Kakak bahas ini. Kalau integral X kuadrat doang berapa jadinya? Berapa? Kalau integral X kuadrat aja? X bukan Kak. Kalau turunan ya itu. Jadi kalau turunan, kakak buatnya gimana ya? Kalau turunan Berarti baru kalau X ya. integral Kebalikannya. Jadinya apa? min X. Oke, kalau kayak gitu kakak buat integral sama turunan di sini. Yang di samping ini integral, di sampingnya turunan ya. Ini turunan X kuadrat dong. Kalau integral X kuadrat itu harusnya ini ya, 1 per pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya berapa? 2 ya. Ditambah 1, berarti 1/3. Kemudian X kuadratnya juga kayak gitu. Kan 2 ini ya. Jadi pangkatnya ditambah 1. Kebalikan turunannya itu maksudnya ya. Kalau turunan kan kita kurang 1 ya. Terus pangkatnya di depan. Kalau integral pangkatnya di bawah gitu, di per. Paham nggak kira-kira? Paham. Oke. Ini X ya. 3. Nah, kayak gitu ya jadinya. Karena ini integral tak tentu, sebentar. Ininya kakak lupa, maaf. dx-nya ya. Kalau integral itu ada dx ya. Kalau dia diturunkan terhadap x. Kalau semisal u, bisa du. Terserah ya. Jadi d itu lambang turunan, x itu berarti terhadap x-nya. Kalau ini, karena kan kita nggak ada batas ya. Berarti kalau integral itu selalu ada plus c-nya ya, konstantanya. Kalau dia nggak ada batasnya. Kalau integral tertentu gitu ya. Nah, sama dengan ini. Kalau sin 4x berarti, kan kalau sin doang kan minus cos ya. 4x-nya ngikut. Berarti kalau dia 4 berarti jadinya berapa tuh? Per 4 ya. Bukan itu. Majuin deh. 1. Kayak gitu. Paham nggak kira-kira? Karena ini tentu berarti ditambah C. Paham? Paham, Kak. Oke. Berarti coba kita lanjut. Ini berapa jadinya? Kalau sin 4x kan berarti kan minus 1/4 Cos. Ini jadinya minus 1/4 cos 4x dx ya. 4x plus c, maaf. Plus c. Terus nanti kan kita integralin lagi tuh. Hasilnya berapa tuh kalau integralin lagi? Minus cos 4x per 4. Kalau cos diintegralin, jadi Sin. Min sin. 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 Sin dong ya. Ya. Jadi ini tuh jadinya berapa?
Minus. Jadi kenaikan itu sejak bulan Desember 2021. 1/2 kakak. Waktu itu masih Kan 1/4 ya. Iya. Jadi ini yang ini deh, kakak lanjutin yang ini ya. Kalau kita integral lagi. Nah ini kan integral ini, kakak nggak buat ini integralnya ya. Langsung jawab ini. Ini kan minus 1/4 cos 4x plus C ya. Nah, minus 1/4-nya tetap ada di situ tuh, karena konstanta ya. Minus 1/4. Terus cos 4x. Kalau kita integralin tadi apa? Jadi sin ya. Iya. Jadi sin 4x kan? Iya. Nah, 4x-nya diper lagi berarti dong. itu sendiri Ini berarti dikali 1/4 lagi ya. Ya. Makanya jadinya minus 1/4 dikali 1/4 sin 4x plus C gitu ya. Iya. Nah, ini jadinya minus 1/16 kan? jadi misalnya kan 200.000 kalau misalnya 10.000 1/16 itu kita jual ini kan sin 4x plus C ya. 12.000 begitu. Nah, turunan setengah berapa? Kelebihannya sedikit itu dipakai untuk makan. 0. Ya udah, berarti tinggal ada dikaliin gitu. Ini setengah dikali ke, karena dikali silang ya, berarti setengah x dikali minus 1/4 cos 4x plus C-nya. Plus C-nya itu bisa nanti ditambah di akhir ya, karena konstanta doang. Baru nanti ditambah, karena kalau dikali silang pertama ini positif ya tandanya, berarti yang kedua negatif. Banyak yang growing. Jadi lebih 10% itu sudah tidak berproduksi. Makanya jadinya ini ya. Kan setengah X dikali 1/4 cos 4X plus C ya. Jadi kan setengah dikali minus 1/4 berarti 1/8 ya. Karena ada X berarti 1/8X cos 4X. C-nya nanti di ujung, di akhir aja. Karena kan penjumlahan C semua ya. Konstanta. Oke, terus baru yang ini nih. Ini kan tandanya positif ya, jadi nggak ngaruh ya. Terus setengah dikali minus 1/16 sin 4x plus C. Karena ini dikali silang dan bertanda negatif, makanya jadinya 1/32 sin 4x plus C. Paham nggak kira-kira? Paham. Paham ya? Nah, semisal nih kita ngerombak ya, karena kan tadi kurang ini ya. Coba kakak ganti soalnya jadi X doang, atau 2X ya? 2X deh, 2X, terus ini jadi cos. Cos 3X. Berapa tuh jadinya? Nyatu sih. Ini kakak rubah jadi DX aja deh. Ya kalau ini suka salah. Nah, gimana tuh jadinya? Coba ya. Sebelum kakak lanjut, kakak pengen tahu. Itu ya. Nah. Yang diturunin di sini siapa? 2x. 2x. Ya, bener ya. Ini 2X. Jadi kita ganti aja nih 2X. Terus yang diintegralin itu cos 3X. Kalau nggak kita bareng-bareng aja ya.
Kalau 2X diturunin jadi 2. 2. Terus kalau cos 4X, cos 3X diturunin, diintegralin. Minus sepertiga. Minus integral cos apa? Sin. Sin doang ya, nggak ada minus ya. Jadinya cuman sepertiga Sin sin 3X 3X plus plus C. C. Karena dia nggak tentu. Nah, 2 diturunin jadi 0. 0 ya. Terus baru ini yang lanjut ya. Sepertiga sin 3X plus C. Diintegralin. Jadi Minus minus sin itu minus cos ya. Minus 1/9 1/9 cos 3X plus C. cos 3X plus plus C. maaf, kesat tadi tiba-tiba hilang jaringannya ya. Kita share screen lagi. Oke. Kita udah sampai minus 1/9 cos 3X plus C kan? Iya. Oke, berarti kan tinggal kalau tanggalin berarti nanti jawabannya itu berarti kan 2X dikali sepertiga sin 3X plus C. Karena ini dikali positif berarti nggak ada yang ngaruh ya. Terus yang keduanya berarti dikurang 2 dikali minus 1/9 cos 3X plus C. Karena dikali minus berarti jadinya ditambah ya. Iya. Kayak gitu ya. Perlu kita buatin juga nggak? Boleh sih. Nggak usah. Oke, berarti kita lanjut ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini limit. Contoh soalnya ini ya. Nilai limit dari X menuju T hingga dari 2X kuadrat plus 10X plus 5 dibagi 3X plus 5. Ini kita masuk ke limit T hingga ya. Limit itu juga ada limit trigono, limit aljabar. Kalau ini berarti limit aljabar yang menuju T hingga. Limit T hingga ya ini. Oke, cara penyelesaian limit T hingga itu kita bisa bagi sama pangkat terbesar ya. Cara cepatnya. Jadi kan kalau ini pangkat terbesarnya apa di soal ini? X kuadrat. X kuadrat ya. Jadi bisa kita bagi aja X kuadrat. Atau kalau langsungnya, ini kan dijabarin ya. Kalau langsung aja, karena X kuadrat cuma 1, ini tuh bisa kita jawab langsung aja. 2/3. Oke, kakak miss ya. Maaf. Ini 1. Iya. Ini 3 ya harusnya. Iya, 3. Nggak mau sih. Oke, ini 3 ya. Oke, ini 3.
Berarti jawabannya 2/3 ya. Jadi nanti kalau ada soal limit, tapi limitnya fungsinya menuju T hingga ya. Kalau limit fungsi menuju T hingga, kita bisa penyelesaiannya kayak gini gitu. Karena kan kalau kita masukin T hingga, ini bentuknya jadi T hingga per T hingga kan ya. Iya. Jadi kan kalau untuk step penyelesaian limit itu kan awalnya dimasukin nilai X-nya ya. Karena X menuju T hingga berarti kita ganti X-nya jadi T hingga. Tapi kan hasilnya tertentu ya, T hingga per T hingga. Jadi penyelesaiannya itu kita tinggal bagi sama pangkat tertinggi. Kalau ini. Oke, kalau semisal contoh soalnya kakak ganti ya, kalau di sini aja langsung diganti. Ini jadi ada contoh soalnya enggak sih? Ini kakak ganti jadi 3 ya. Ini 3. Bukan 2x kuadrat. Jawabannya kira-kira berapa? Dua. Kenapa 2? Dibagi X per pangkat 3. Tapi kan di bawahnya kan kalau dibagi X pangkat 3 jadi 0 ya. Iya. Nah, makanya ini jadinya 2/0 dong. Iya. Oh, Harusnya jadinya jawabannya T hingga ya. iya T hingga. Nah, kalau sebaliknya misal pangkat yang di atas itu lebih kecil. Ini Oke, ini yang jadi pangkat 3. Jadi jawabannya berapa? Kalau ini bawah. 0. Jadi pangkat 3. 0 ya, karena Iya. 0 dibagi sesuatu ya. Iya. Nah, jadinya 0. Oke, berarti kita lanjut ke soal yang kedua tipe. Ini masih limit T hingga ya. Jadi soalnya kalau kayak ini nih, nilai dari limit X menuju T hingga akar X kuadrat plus 2X minus 3 kurang akar X kuadrat dikurang 2X plus 4. Nah, kalau cara panjangnya gini ya. Karena kan ini panjang, makanya kakak misalin aja ini A, ini B. Jadi bentuknya itu akar A dikurang akar B gitu ya. Iya. Nah, ini kalau kita masukin nilai limit, bentuknya kan min T hingga menuju T hingga ya. Iya. T hingga dikurang T hingga. Maaf, T hingga. Ini kan kita masukin T hingga di sini ya. Jadinya nilai limitnya T hingga dikurang T hingga ya. Makanya nggak bisa dimasukin langsung nilai limit. Makanya harus diuraikan dulu fungsi limit aljabarnya. Kalau ini paham nggak? Kalau kakak kali A plus akar B per akar A plus akar B bisa paham nggak? Kenapa? Enggak. Oke. Kalau akar itu, misalnya ini kan akar ya. Untuk menghilangkan akarnya, kita bisa dikali sama akar sekawannya gitu. Terus ini sama aja kan artinya 1 ya. Akar A plus akar B dibagi akar A plus akar B dikali 1 gitu. Tetap aja, jadi tuh kayak ngubah bentuknya aja gitu. Lebih sederhana bentuknya apa gitu. Kayak gitu ya. Iya. Ini kalau kita pakai cara panjang ya. Jadi kan kalau di cara ini berarti kan kita nanti dapat ya, kalau akar A kan kali akar A jadi A doang ya. Iya. Terus akar A dikali akar B kan akar AB. Tapi dikurang lagi nih di sini, makanya habis ya. Iya. Terus minus akar B dikali akar B jadi B doang. Oke? Oke. Oke, paham ya yang ini? Makanya nanti tuh bentuknya
pas dijabarin jadi ini ya, x kuadrat plus 2x dikurang 3 dikurang x kuadrat dikurang 2x plus 4. Nah, pas kita kurangi jadi ini kan habis ya x kuadrat kurang x kuadratnya. Ini masih ada sisa ya, 4x. Jadi ngaco ya. Kan 4x ini minus 3 minus 4 minus 17 ya. Tapi saat kita bagi sama pangkat tertinggi, nanti minus 17-nya nggak berarti ya, sama aja dengan 0. Tapi nggak, ini masih ada sisa ya, minus 17. Nah, ini sama lagi kayak yang tadi, gitu, dibagi sama pangkat tertinggi. Kalau di sini nih, limit x menuju t hingga 4x dikurang 17 per akar ini, itu pangkat tertingginya berapa? X kuadrat. X kuadrat ya. Kenapa X kuadrat? Akar X kuadrat sama dengan X. Nah, benar. Dalam akar. Akar ya. Akar X kuadrat ya. Makanya ini X doang yang paling besar di sini. Nah, kita bagi sama X. Maka 4X dibagi X, 4 ya. Terus kalau 17 bagi X nanti jadinya 0 ya. Terus akar X kuadrat dibagi X kuadrat. X kuadrat. Jadinya 1 kan ini? Iya, 1. Kalau ini 0, ini juga 0. Terus ini juga 1, ini 0, ini 0. Makanya jadinya 4 per 1 plus akar 1. Akar 1, 1 kan? Nah, makanya jadinya 4 per 2 sama dengan 2. Tuh. Paham nggak kira-kira kalau soalnya gini? Paham. Tapi ini cara panjang ya, cara pendeknya kita pakai rumus. Iya. Selanjutnya. Kita bisa kayak gini ya. Kalau bentuknya ini jadinya ya, ax kuadrat plus bx plus c dikurang px kuadrat plus qx plus r. Kalau untuk A sama dengan P, ini ya, maksudnya untuk pas di X kuadrat itu sama bilangannya. Kalau di contoh soal kita sama ya, itu tuh berlaku rumus ini, B dikurang Q per 2 akar A. Gitu. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang gitu caranya. Oke, paham kira-kira? Paham. Paham, Kak. Oke, berarti kita lanjut ini yang terakhir ya. Maksudnya rangkuman dari limitnya gitu. Jadi untuk limit ini berlaku hanya untuk limit tak hingga ya. Kalau limit menuju sesuatu, misalnya menuju C, menuju 0, menuju angka lain, kalau kita biasanya bilang menuju C, itu cara penyelesaian limitnya bisa kita faktorin, bisa kita kali sama akar sekawan kalau dia dalam bentuk akar. Kalau enggak, yang paling cepat itu kakak biasanya pakai dalil L'Hospital atau diturunin. Itu ya. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Tidak. Tidak. Boleh ulang yang tadi apa? Yang mana, Dek? Integral, Kak. Oh, integral. Oke, kita naik ya. Nah, kamu yang kurang pahamnya yang bagian mana, Dek? Yang diturunin itu loh, Kak. Oh, yang pakai cara tanzalin ya? Ya. Oke, tapi kalau untuk konsepnya siapa yang kita mau turunin, siapa yang mau kita integralin, paham? Kurang Kan juga. ini, ya oke.
ini kan integral partial ya. Jadi kalau konsepnya, kalau dari kakak, itu kalau turunan itu kita ambil yang berakhirnya habis gitu. Jadi kan tanzalin itu berakhir saat turunannya itu nggak bisa diturunin lagi. Kalau nol kan nggak diturunin lagi ya. Ya, Nah, makanya itu yang kita ambil gitu. Yang akhirnya nol gitu, berarti itu yang kita turunin. Sedangkan yang satunya berarti kita integralin gitu. Oke, lanjut. lanjut Kak. Oke, paham ya yang itu ya. Nah, kalau di sini contoh soalnya kan integralnya dari 0 sampai pi dari x sin x dx. Berarti x-nya yang kita turunin, terus sin x-nya yang kita integralin. Kalau turunan x jadi 1, paham? Ya, paham. Paham ya? Terus 1 jadi 0 bisa ya. Terus kalau Ya. integral sin x, jadi minus cos x ya. Itu integral dari sin x min cos x ya Kak. Ya, tapi kalau turunannya cos x aja ya. Oh iya ya. Kalau turunan yang minus itu turunan cos ya. Kalau turunan cos itu minus sin x gitu. Ya. Tapi kalau di integral malah sebaliknya ya. Yang minus itu sin. Oke, nah nanti untuk penjabarannya ini dikali silang. Yang pertama itu dikali positif, maksudnya bertanda positif. Terus yang kedua itu bertanda negatif gitu. Karena ini kalau dikali silang kan jadi x dikali minus cos x. Karena tandanya positif berarti tetap aja kan x minus cos x gitu. Ya. Terus yang kedua kan 1 dikali minus sin x. Karena dia bertanda negatif, berarti dikali minus lagi dong. Makanya dia hasilnya positif sin x gitu. Oh, ya Kak. Oke Kak, pasti Kak. Oke. Ya, sama-sama. Semoga paham ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau enggak, kita akhiri sampai di sini ya. Karena karena pertemuan pertama, jadi kakak belum ngasih materi kayak lengkap kayak gitu. Maksudnya turunan, apa aja turunan, jenis turunannya, kayak gitu belum ya. Jadi kita cuman kayak bahas-bahas mungkin materi yang masuk apa gitu. Terus kakak juga mau lihat, adik-adik kalau turunan, integral, sama limit, sampai mana sih pahamnya gitu ya. Iya. Karena itu materi yang selalu sering muncul. Jadi mungkin nanti kakak bisa buat pertemuan selanjutnya kakak bisa nambahin yang mana yang mungkin nggak paham gitu. Oke. Ini kita tutup ya Kak? Ya Kak. Oke. Ya, nah sebelum kakak tutup ya, sebelum kakak tutup ya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan yang kurang paham boleh ditanyakan via grup ya ataupun via chat. Tapi kalau misal telat balas mohon maaf ya. Tapi kakak usahakan untuk membalas secepatnya. Terus kalau ada yang kurang dari penyampaian kakak mohon maaf. Kalau ada saran, maksudnya kak penyampaiannya begini boleh ya disampaikan saja. Oke, kakak tutup ya. Semoga paham sama materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih terima kasih Kak Tuti Terima kasih sebelumnya. kembali. Ya, terima kasih buat yang lainnya yang sudah hadir. Untuk record nanti diupload di YouTube. Jangan lupa untuk follow IG Rizal dan subscribe channel YouTube-nya. Untuk materi hanya di-share ke siswa paket bimbel premium yang UTBK sama ke yang pendaftar TO premium ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa ditanyakan di via grupnya, via grup yang binaan Hore Digital, atau bisa juga ditanyakan di kolom komentarnya ya, di kolom komentar di channel YouTube-nya, di videonya. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang mau live bisa live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak. Saya izin live ya Kak. Ya, Zoom mau kakak